Kemudian termasuk juga ya, sebelum perang Badar tahun 2 Hijriah itu, selain pengalihan kiblat juga diperintahkannya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu diperintahkan di tahun 2 Hijriah. Di Mekah belum ada puasa Ramadan. Tahun pertama Hijrah belum ada puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, baru ada perintah puasa wajib itu. Baik, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian. Ini tadi kejadian-kejadian sebelum perang Badar, lanjutan dari yang sebelumnya. Kita masuk sekarang ke perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang sangat ya dimuliakan oleh kaum muslimin dan dikenang selalu, serta Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan peperangan ini. Sampai-sampai semua yang pernah hadir di Badar, yang sempat hadir di perang Badar ikut berperang, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "I'malu ma syi'tum." Ya. Berbuat apa saja yang kalian mau setelah perang Badar ini. Faqad ghafarallahu lakum. Allah telah mengampuni kalian. Sampai-sampai di zaman Nabi SAW pernah ada seorang sahabat, gitu kan? Nanti kita akan lihat kisahnya ke depannya insya Allah. Itu karena ada keluarganya di Mekah, dia khawatir keluarganya nanti ini terganggu di Mekah, maka dia memberitakan pada saat Nabi SAW akan menyerang kota Mekah. Akhirnya dia pun mengirim seorang wanita, budak wanita yang menyembunyikan kertas di ikatan rambutnya, gitu kan? Kemudian Nabi SAW dapat berita wahyu. Nabi SAW mengatakan kepada beberapa sahabat, diantaranya Ali radhiyallahu anhu, tangkap perempuan itu, geledah dia sama Zubair bin Awam, geledah, ambil kertas itu, diambillah kertasnya. Waktu kebongkar, sahabatnya dipanggil Nabi SAW, kenapa kau buat ini? Ya Rasulullah, ada keluarga saya di Mekah, saya ingin mereka aman. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, ini munafik, izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan, karena dia adalah salah satu penghuni Badar. Dia yang pernah ikut di perang Badar. Jadi perang Badar ini lain, mengalahkan mulianya Uhud, perang Tabuk, perang Khandaq, itu semua dikalahkan. Bahkan sampai pembebasan kota Mekah, itu belum bisa mengalahkan perang Badar kemuliaannya. Karena ini perang dianggap perang pertama dalam Islam, perang pertama yang besar, di mana Nabi SAW hadir dan terjadi kecamuk peperangan dengan orang kafir, itu perang Badar. Baik, awal mula kisah perang Badar adalah telah sampai info kepada Nabi SAW bahwasanya ada satu kafilah Quraisy yang terbesar, belum pernah ada kafilah Quraisy sebesar itu, yang datang dari negeri Syam. Negeri Syam ini yang sekarang ada Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. 4 negara ini dikenal dengan negara Syam. Syam ini Bapak Ibu sekalian, itu berada di utara Mekah, berarti juga berada di utara Madinah. Jadi posisi di peta itu Mekah, Madinah, kemudian Syam. Zaman dulu itu kalau orang dari Mekah, mereka beli dagangan atau membawa dagangan ke Mekah, harus lewati pinggiran kota Madinah. Karena Mekah dulu, Madinah baru Syam. Berarti harus lewatin kota Madinah. Kalau mereka kembali pun sama. Nah, waktu para sahabat masih di Mekah dan mereka akhirnya diperintahkan hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy berbuat kejahatan. Semua rumah-rumahnya kaum muslimin, harta-hartanya diambil semua. Anak-anak, istri mereka yang tidak beriman, itu semua diambil alih oleh orang-orang kafir. Maka Nabi SAW ingin mengembalikan hak-haknya para sahabat yang diambil waktu di Mekah, dirampas. Terdengarlah ada kafilah Quraisy terbesar waktu itu. Belum pernah ada kafilah Quraisy sebesar itu, dan hanya dijaga oleh 40 orang saja. Biasanya kafilah ini kan, satu kafilah itu bisa antara 3 sampai 10 unta, gitu ya. Ini ada satu kafilah, satu sampai minimal 3 ekor unta dan tidak ada batas maksimalnya. Itu kafilah. Sekali lagi saya ulangi, kafilah itu adalah minimal 3 ekor unta, bisa dikatakan kafilah sampai tidak ada batas daripada jumlah unta atau kendaraan atau hewan yang sedang ditunggangi membawa barang-barang dan manusia.
Baik, pada saat itu kafilah terbesar, belum pernah Quraisy melakukan kafilah sebesar itu. Dipimpin oleh Abu Sufyan dan hanya didampingi oleh 40 orang saja, ya, pasukan. Allah Subhanahu wa taala juga memang ingin menakdirkan bahwasanya kafilah tersebut, ya, termasuk salah satu daripada penyebab nanti perang Badar, gitu kan. Nabi SAW untuk mengetahui tentang berita tersebut, beliau pun membentuk pasukan. Yang pasukan ini kurang lebih jumlahnya 314 orang saja. Dan ini tujuannya untuk menyerang kafilah, ya. Sebagian ahli sejarah mengatakan kemungkinan kafilah ini terdiri dari 3000 ekor unta, gitu kan? Yang setiap unta itu bisa mengangkat minimal barang itu 120 kilo, 60 kilo sebelah kanan dan 60 kilo sebelah kiri. Unta biasanya begitu, kalau dibuatin keranjang besar itu bisa minimal 60, 120 kilo itu minimal, bisa lebih daripada itu. Allah berikan kekuatan unta bisa secara fisik mengangkat barang-barang yang berat. Ini kurang lebih sebagian sejarah mengatakan jumlah kafilahnya sekitar 3000 unta. Diambil dari kenapa Nabi SAW menyiapkan 300 sekian pasukan. Biasanya tradisi Nabi SAW itu kalau membentuk sariyah, pasukan-pasukan kecil atau membentuk pasukan untuk menyerang, itu memang biasanya 10%, ya, lebih kurang lebih 10% dari jumlah pasukan yang akan mereka serang. Jadi kurang lebih begitu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perang Badar ini tanda kutip, ya, tanda kutip. Sebagian ahli sejarah mengatakan adalah rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal urutan 8 ayat 5. Al-Anfal urutan 8 ayat 5 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran. Maksudnya adalah menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan kebenaran. Sebagaimana Allah menyuruh Nabi SAW pergi dari rumahnya keluar dari Madinah untuk berperang ke Badar dengan kebenaran pula, ya. Menurut ulama-ulama tafsir yang lain adalah keluar dari rumah dengan maksud berperang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW keluar, ya. Tujuannya untuk kafilah saja kalau Nabi SAW, tapi Allah menyuruh Nabi SAW keluar, akhirnya terjadi peperangan. Ini dengan tanda kutip memang Allah yang rencanakan. Padahal sesungguhnya sebagian orang-orang beriman tidak menyukainya. Jadi pada saat itu keluar ke perang Badar itu bukan tujuannya perang, menangkap kafilah tadi, menyerang kafilah. Makanya tidak diwajibkan untuk kaum muslimin, bebas siapa saja yang mau ikut silahkan. Terbentuklah 313 pasukan dengan Nabi SAW 314 orang. Dari ayat tadi yang saya sebutkan, ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkalam sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu keluar. Jadi ada perintah jelas berisi tanda kutip kata sebagian ahli sejarah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diperintahkan untuk memberi pilihan bagi siapa saja yang ingin ikut dan bukan sebuah kewajiban pada saat itu. Salah satu sahabat yang masyhur kisah akan ikut tetapi tidak jadi karena perintah Nabi SAW adalah Utsman bin Affan. Jadi sebelum kita masuk ke kasus peperangannya, ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mau ikut. Beliau memang ingin sekali, tapi Nabi SAW melarangnya, tidak boleh ikut. Karena pada saat itu istrinya Ruqayyah binti Nabi SAW, anaknya Nabi SAW lagi sakit keras, ya. Maka Utsman pun dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini rahasia kenapa Utsman tidak hadir di perang Badar. Jadi kan di perang Badar, karena ini perang Badar ini punya nilai tersendiri,